Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Fatona dari SMA Negeri 8 Garut. Dan kali ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah yang terjadi di dalam proses pembelajaran pada siswa. Baiklah, pertama-tama saya akan sampaikan dulu di sini tentang sumber rujukan permasalahan siswa. Permasalahan siswa ini didapatkan dari rujukan yang bisa dipercaya, yaitu dari data absensi yang berada di petugas tiket, kemudian laporan guru yang mengajar di kelas tersebut, kemudian juga laporan dari beberapa guru atau petugas yang sedang bertugas sebagai piket, dan saya tidak lupa melakukan cross check information terhadap ketua kelas tentang kebenaran laporan dari beberapa guru dan piket. Dan didapatkanlah deskripsi permasalahan. Secara singkat, deskripsi permasalahan adalah sebagai berikut. Data absensi yang ada di piket, laporan dari guru yang mengajar di kelas, laporan dari ketua kelas, dan laporan dari guru-guru atau petugas yang sedang melaksanakan piket, melaporkan kepada saya sebagai wali kelasnya bahwa ada seorang siswa yang keluar dari kelas pada jam pertama, lalu dia ternyata bukan hanya keluar dari kelas, tapi dia meninggalkan arena sekolah dari jam pertama sampai jam terakhir. Dan sehingga dia meninggalkan kelasnya, meninggalkan pas sekolahnya, berada di sekolah sampai keesokan harinya. Hal ini tentu saja merupakan indikasi bahwa ada masalah yang terjadi pada siswa tersebut, dan hal ini tentu saja harus segera diselesaikan. Mengingat bahwa keberadaan siswa di sekolah adalah merupakan tanggung jawab sekolah dan tanggung jawab wali kelas, dan yang kedua adalah bahwa kehadiran siswa itu menjadi pokok supaya siswa bisa melakukan proses pembelajaran. Berikutnya adalah akar permasalahan. Setelah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama dengan anak dan wali kelas dan ketua kelas, maka didapatlah akar permasalahan. Saya menyimpulkan bahwa siswa meninggalkan kelas itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal dari siswa itu sendiri maupun yang diakibatkan oleh eksternal dari siswa itu, dan adalah sudah menjadi tugas dan kewajiban wali kelas beserta guru untuk mencari tahu kenapa hal itu terjadi. Tentu saja hal ini dilakukan untuk mencari solusinya sehingga siswa bisa selalu hadir di dalam kelas, ataupun kalau dia keluar dari arena sekolah dengan dia akan menempuh prosedur yang sesungguhnya yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Akar permasalahan dari kejadian tersebut adalah siswa merasa tidak nyaman dengan salah satu perilaku dari seorang siswa yang berada di kelasnya. Dia mengatakan bahwa dia merasa direndahkan, dia merasa disepelekan, dia merasa dianggap bodoh oleh satu orang tertentu. Berikutnya, dari akar permasalahan tersebut, maka ditentukanlah oleh saya beberapa alternatif langkah-langkah untuk saya gunakan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut. Yang pertama adalah saya melakukan pemanggilan terhadap ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang sesungguhnya terjadi. Kemudian sesudah itu saya juga melakukan pemanggilan siswa tersebut untuk mencari tahu kenapa dia melakukan itu, dan saya juga tidak lupa memberikan kepadanya waktu dan kesempatan untuk mencari solusi dia sendiri. Bagaimana cara memecahkan masalah itu sendiri menurut sudut pandang dia. Kemudian tidak lupa saya juga memberikan pemahaman kepada siswa secara keseluruhan tentang
tata tertib sekolah. Mengapa tata tertib sekolah itu ada? Lalu apa dari fungsi tata tertib sekolah itu? Dan tidak lupa, saya melibatkan guru BK untuk memberikan bimbingan dan sekaligus berkonsultasi dengan siswa tersebut dan bimbingan serta konsultasi terhadap anak wali yang saya wali secara menyeluruh untuk terkait masalah, untuk menyelesaikan terkait masalah eh, ketidaknyamanan dia di dalam kelas. Dan tentu saja sesudah langkah 1, 2, 3, 4 itu dilakukan, saya beserta KM, beserta guru-guru, dan petugas piket dari hari per harinya melakukan pemantauan terhadap siswa tersebut. Sesudah itu, saya memberikan penguatan kepada dia dan seluruh kelas bahwa betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya mereka berada di sekolah. Kemudian ada di sini beberapa catatan. Saya atau guru atau sekolah belum melibatkan untuk memanggil dan memberitahu kepada orang tua siswa yang bersangkutan dengan anggapan bahwa hal itu akan dilakukan ketika proses solusi yang sudah kami lakukan tadi tidak atau belum menghasilkan hasil yang optimal. Dan ketika tidak optimal, barulah kami akan melakukan pemanggilan terhadap atau pemberitahuan terhadap orang tua. Dan tak lupa, bimbingan juga diberikan kepada kelas untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, tidak hanya bagi siswa tersebut, tapi bagi semua siswa. Sesudah kami melakukan solusi dari permasalahan tersebut, maka terdapatlah hasil pemecahan masalah dalam pembelajaran siswa. Yaitu setelah melaksanakan tindakan pemecahan masalah, didapatkan hasil yang baik, alhamdulillah. Siswa tersebut tidak pernah lagi keluar dari arena sekolah dan bahkan dia tidak pernah permisi keluar. Data tersebut didapat dari laporan KM, dari data absen yang terdapat di dalam piket, dan juga dari laporan-laporan guru. Demikian, mudah-mudahan hasil pemecahan dan solusi pemecahan masalah yang saya hadapi bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan sumbang best practice, dan bisa dijadikan sarana referensi bagi ibu bapak sekalian yang menemukan masalah yang serupa dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.